Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman dari PCI Britannica Raya dan Irlandia juga. Sangat sekali terhormat bisa diundang sama teman-teman semuanya, dan ini semoga menjadi salah satu batu loncatan terbaik, satu batu loncatan yang baik untuk kita semuanya untuk menjalin silaturahim antar PCIM ya. Karena tadi sempat kita singgung, silaturahim antar PCIM itu memang harus dijalin antara kader Muhammadiyah, dan ini saya apresiasi tentunya sebesar-besarnya sebagai bentuk ya, alhamdulillah, moga-moga ini bisa benar-benar menjadi hiroh bermuhammadiyahnya semakin tinggi. Kita semua bisa sama-sama saling mengenal dan sama-sama saling menjalin silaturahim. Dan ini yang undang PCIM UK. Jadi ketika saya itu mau bikin tema itu bingung temanya apa ya, apalagi yang undang Mas Umar. Jadi saya agak sedikit terintimidasi sendiri. Waduh, yang undang Mas Umar, temanya kalau temanya biasa aja kok kayak gimana gitu. Tapi saya coba untuk mengelaborasi apa yang saya dapat dari pertanyaan paling penting di dunia ini tentang the question of life. Awal mula saya ingin curhat sedikit. Saya itu ada sedikit masalah sama kampus, terus kemudian harus cari kerja, terus kemudian ini semuanya, terus kemudian kita nyari kerja. Ngobrol sama orang Jerman berkali-kali, terus kemudian hampir ya ketika saya ajak ngobrol ya, orang Jerman itu ngomongnya gini ketika saya tanya, bosan nggak sih hidup di Jerman tuh? Iya, mereka selalu jawab iya, hidup di Jerman itu kering. Kayak hidup itu cuma untuk tidur, bangun, kerja, tidur, bangun, kerja, tidur, bangun, kerja, tidur, bangun, kerja. Dan hidup hanya untuk membayar pajak. Which is gak make sense gitu loh. Masa sih hidup hanya untuk kayak gitu aja gitu. Terus kemudian mati. Terus setelah mati, nothing. Bagi teman-teman semuanya yang sudah beragama Islam, itu agak sedikit enak teman-teman. Maksud saya apa? Karena teman-teman itu semua punya Islam. Islam itu ngasih Anda sense of direction. Ngasih a sense of purpose. Tujuannya itu adalah Allah. Itu dikasih itu. Tapi buat orang-orang yang awalnya memang ateis dan nggak tahu tentang kehidupan itu, yang nggak punya tujuan hidup. Orang-orang ateis kan nggak punya tujuan hidup. Jadinya itu jadi kayak kering betul gitu. Masa sih tujuan hidup kita itu hanya untuk membayar pajak sama negara? Kalau di Indonesia bahkan dikorupsi lagi. Itu kan nggak make sense gitu. Bahkan tujuan hidup, tujuan menikah saja. Kalau di Jerman ini, kalau Anda teman-teman semuanya nanya sama orang-orang Jerman, ketika ditanya apa sih tujuan pernikahan, rata-rata jawabannya itu adalah untuk mengurangi Steuer, mengurangi pajak. Karena di sini kan kalau menikah nanti akan terkurang pajaknya. Maka jadinya itu jadi hidup itu betul-betul hanya kering seperti itu gitu. Maka nggak mungkin. Jadi itu awal mulanya. Terus kemudian saya agak sedikit masuk ke dalam tema ini, terus kemudian nyari sebenarnya kalau Islam itu bagaimana, kemudian bisa merasakan nikmatnya Islam itu seperti apa. Karena saya melihat bagaimana disasternya, menurut saya pribadi tentunya, orang-orang yang ketika hidup ini kok sepertinya sama sekali tidak mempunyai tujuan yang benar-benar istilahnya itu godly, tujuan yang betul divine, yang mempunyai hal yang sifatnya ketuhanan dan kemudian memuaskan. Saya mulai dari premis pertanyaan pertama. Jika hidup ini adalah sebuah perjalanan, maka kemana tujuan Anda? Dan gagal menjawab pertanyaan ini akan membuat teman-teman semuanya, kita semuanya, ya cuma hidup ya cuma gitu-gitu aja. Kemarin saya ngobrol sama Wakil Ketua Mas Adul ketika beliau bilang bahwasanya salah seorang profesornya itu hidup 75 tahun yang terus kemudian masih merasakan kekeringan karena memang tidak ada tujuan hidupnya, itu nggak ada. Bayangkan teman-teman semuanya itu nyoper mobil. Hidup adalah perjalanan kan ya, nyoper mobil, tapi nggak tahu tujuannya apa. Itu kan tidak tahu kemana kita akan terus kemudian pergi. Hidup tanpa sebuah tujuan itu
perjalanan tanpa sebuah tujuan itu adalah perjalanan yang meaningless atau perjalanan yang ya nggak ada artinya, meaningless lah. Maka Islam itu memberikan jawaban atas 3 pertanyaan inti dari kehidupan ini. Pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan tentang masa lalu. Kalau ada teman-teman semua insya Allah pernah belajar filosofi ya, filsafat ya. Sebenarnya para filosof filsafat itu mencoba untuk menjawab 3 pertanyaan ini, semuanya. Terutama yang ya rata-rata menjawab nomor 2 saja sih. Nomor pertama itu adalah dari mana kita berasal. Atau dalam itu ya siapa atau apa yang menciptakan kita. Pertanyaan kedua, oke, sekarang kita hidup nih. Hidup ini sekarang kita itu harus ngapain? Harus ngejar PhD kah? Harus bersenang-senang kah? Harus ngapain hidup ini gitu. Terus pertanyaan ketiga adalah pertanyaan the purpose of life. Kalau sudah seperti itu, terus kita akan kemana? Ujungnya ini di mana? Maka ini pertanyaan menyangkut masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. 3 pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan paling penting. The most important question in life, itulah pokoknya udah. Ini yang paling penting pertanyaan. Tapi sialnya, ternyata banyak orang yang gak pernah bertanya sama pertanyaan ini. Gak pernah sejenak untuk terus kemudian teman-teman semuanya itu meluangkan waktu untuk bertanya. Ini hidup buat apa sih? Ini bakal kemana sih? Apakah ini jalan yang sudah benar atau belum? Kenapa? Nah, saya nemukan quote yang memang memberikan jawaban. Ketika seseorang itu tidak bisa menemukan makna dari sebuah kehidupan, maka orang-orang itu mencoba mendistrak dirinya dengan mencari kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya semu. Ngoleksi mobil, ngoleksi motor. Kalau di newsfeed saya sekarang ada ngoleksi kartu Pokemon. Siapa yang Pokemonnya lebih bagus. Ngoleksi follower. Dan semuanya. Nyari jabatan, nyari itu semuanya. Bayangkan teman-teman semuanya itu diculik. Ini metaformasi yang menurut saya paling bagus ya. Bayangkan teman-teman semuanya itu diculik dalam sebuah mobil. Terus kemudian pertanyaan yang paling inti saya yakin teman-teman semuanya akan tanyakan itu adalah kenapa saya di sini? Apa mau Anda menculik saya? Itu kan mesti pertanyaan yang paling penting sebenarnya. Tapi sialnya alih-alih bertanya seperti itu, Anda justru melihat orang-orang lain yang sama-sama diculik, tapi mereka lagi asik makan pizza. Di situ ternyata ada pizza, makan pizza. Ada burger, makan burger. Ada PS, main PS. Kemudian ada koleksi-koleksi yang lain, mereka sibuk mengkoleksi. Tanpa bertanya, Anda itu tiba-tiba ada dalam mobil, tanpa mau bertanya, ngapain di dalam mobil ini? Pada akhirnya, Anda justru ikut-ikutan. Untuk apa? Ya ikut-ikutan untuk itu. Untuk ikut-ikutan untuk main main PS, ngoleksi motor, ngoleksi HP mana yang bagus, ngoleksi mana baju yang bagus. Ujung-ujungnya cuma seperti itu saja. Tanpa bertanya tentang pertanyaan paling penting di dunia ini. Di sini, dari pertanyaan ini, pendahuluan ini tadi, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk terus kemudian menjawab setidaknya 3 pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama, apa dan siapa yang menciptakan kita? Anda kalau sudah punya iman, maka gampang Anda akan menjawab Allah, Tuhan. Tapi bayangkan teman-teman semuanya belum punya iman dulu. Lalu kemudian kita embrace pertanyaan ini sedikit demi sedikit. Maka pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan kita? Sebenarnya akal itu cukup untuk membuktikan bahwasanya ada yang menciptakan kita. Cukup sebenarnya. Adanya handphone itu pasti ada penciptanya. Itu sudah orang-orang sudah tahu. Adanya masakan mesti ada yang memasak. Itu
hanya orang yang ya orang-orang ateis, saya mau bilang orang-orang nggak mau berpikir tapi kok mereka berpikir juga gitu. Hanya orang-orang yang menolak logika sederhana orang-orang yang benar-benar arogan yang sebenarnya menolak premis seperti itu. Ada ciptaan itu maka ada pencipta. That's it, selesai. Maka akal sebenarnya sudah mampu kok untuk menunjukkan. Problemnya adalah akal itu tidak mampu dan sepertinya tidak akan pernah mampu untuk menunjukkan siapa realitas aslinya itu apa yang menciptakan kita. Oke, ada yang menciptakan kita nih. Tapi siapa sih yang menciptakan kita? Bentuknya seperti apa sih yang menciptakan kita? Powernya seperti apa sih yang menciptakan kita? Itu akal tidak akan mampu. Dan itu terbukti sebenarnya juga dalam Quran surat dalam Quran surat Al-An'am. Cerita Nabi Ibrahim teman-teman semuanya tahu kan? Awalnya Nabi Ibrahim mengatakan bintang Tuhan. Oh, enggaklah tenggelam. Bulan, enggaklah tenggelam. Terus kemudian matahari. Ini yang paling besar nih. Kok kayaknya ini Tuhan. Sampai kemudian matahari tenggelam, Ibrahim mengatakan di surat terakhirnya ini, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ibrahim mengatakan apa? Sudahlah, saya nggak tahu lah siapa yang menciptakan aku. Tapi saya yakin ada. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku atau hanya beribadah kepada Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Dan aku mengikuti agama yang lurus dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan siapapun yang menciptakan aku. Maka Ibrahim sendiri itu mengatakan, pokoknya siapapun yang menciptakan aku, engkaulah Tuhannya gitu. Maka kalau dalam surat Iqra itu, surat Al-Alaq itu teman-teman tahu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah itu tidak menyebut namanya di situ. Awal surat turun itu Allah itu tidak menyebut namanya, tapi Allah menyebut prestasinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Kenapa aku layak disembah? Karena aku memang menciptakan dirimu gitu. Jadi bukan aku Allah, maka sembahlah aku. Lah, kalau seperti itu ya why? Kenapa kok aku harus menyembah kamu kan gitu? Kalau namamu cuma Allah terus kemudian kenapa saya harus nyembah engkau? Kan nggak ada kaitannya. Tapi Allah itu menunjukkan prestasinya dulu. Aku menyembah kamu karena kamu adalah ciptaanku, maka sudah selayaknya kamu nyembah aku gitu. Itu nalar yang dipakai oleh umat Islam untuk menjelaskan siapa Tuhan kita. Nah, kebanyakan kita sebagai orang tua atau sebagai dai gitu, itu mengatakannya ayo sembah Allah, ayo sembah Allah, ayo sembah Nabi. Harusnya itu dibalik. Kita menyembah siapa yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Nah, Allah mengutus nabinya supaya kita mengenal Allah. Siapa nabinya? Muhammad. Maka bukan sembahlah Allah dan yakinlah kepada Muhammad. Bukan, itu kesimpulan. Harusnya cara berpikirnya adalah yang awal tadi. Nah, bukti berikutnya bahwasanya akal sebenarnya mampu mengetahui siapa yang menciptakan kita, tapi tidak akan pernah mengetahui siapa esensi Tuhan itu. Itu adalah Nabi Muhammad sendiri, Allah sendiri yang berfirman, "Ma kunta tadrimal kitab walal iman." Jadi ketika Nabi Muhammad belum diutus sebagai seorang nabi, ternyata Allah itu juga mengatakan, wahai Muhammad, kamu tahu nggak sih? Kamu itu juga nggak tahu loh tentang kitab, tentang esensi kitab itu apa, dan tentang esensi iman itu apa, sebelum aku mengutus kamu. Jadi kamu itu nggak tahu sebenarnya. Dan ditekankan juga dalam surat Ad-Duha yang selalu kita baca, wa wajadaka dolan fahada. Wahai Muhammad, kamu itu sebelum tak kasih wahyu, sebelum aku kasih wahyu, sebelum aku kasih kenabian, kamu itu juga nggak tahu loh. Kamu itu juga bingung. Sampai terus kemudian aku memberikan kepadamu petunjuk. Maka akal, kesimpulannya adalah kalau dalam Islam, akal itu sebenarnya bisa mencari tahu
bahwasanya ada pencipta, tapi tidak akan bisa mencari tahu esensi penciptaan itu, esensi penciptanya itu seperti apa. Nah, terus kemudian masuk ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan tentang apa tujuan hidup manusia? Sebagai tema hari ini ya. Apa tujuan hidup manusia? Saya ajak teman-teman semuanya untuk ini dulu lah, pakai akal dulu. Jangan langsung pakai agama. Di sini saya rangkumkan beberapa perkataan filosof yang mencoba mencari tahu, mencoba untuk mengidentifikasi sebenarnya tujuan hidup ini apa. Jadi pertanyaan what is the purpose of life itu teman-teman, itu bukan cuma pertanyaan orang Islam ya. Itu pertanyaan semua orang yang punya akal. Semuanya, nggak peduli Anda dokter, profesor, doktor, petani, semuanya, buruh, dosen, semuanya, filosofer, semuanya. Ini adalah pertanyaan yang sifatnya universal. Bertanya, sebenarnya hidup ini ngapain sih? Para filosof mencoba untuk menjawab. Nah, nanti saya bacakan jawaban-jawaban mereka. Kita bandingkan dengan Islam. Menurut Anda, jawaban mana yang paling memuaskan? Yang menurut Anda sajalah memuaskan, yang bisa jawabannya itu memiliki dignified, yaitu jawabannya itu benar terhormat, honorable, jawaban yang terhormat. Terus kemudian jawaban yang menurut Anda itu fulfilling, bisa ya memuaskan tadi ya. Yang pertama, stoik. Nah, Indonesia lagi banyak nih orang-orang yang pengen hidupnya stoik ya. Apa kata stoik tentang tujuan hidup seorang manusia? Tujuan hidup seorang manusia adalah hidup untuk harmonis dengan alam dan akal. Mencoba untuk mengharmonisasikan antara alam dan akal pikiran kita. Ya, teman-teman semuanya, kalau Anda lihat perkataan ini, Anda silahkan nanti bisa cek. Tapi ketika membaca ini, itu tuh kayak cuma slogan gitu. Kelihatannya bagus, tapi maknanya kosong. Apa maksudnya? Harmonis antara alam dan akal. Terus ngapa? Kalau sudah harmonis terus apa? Terus begitu saja mati terus sudah gitu. Atau ada pendapat lain? Epicurianism. Dia bilang, dan ini yang dipakai oleh orang-orang barat sekarang. Tujuan hidup seorang manusia itu adalah memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalisir penderitaan. Maximize pleasure, terus kemudian meminimize penderitaan. Dan ini yang sebenarnya dipakai oleh banyak orang barat sekarang. Tujuan hidup itu untuk apa toh? Untuk bahagia. Dan bear iman teman-teman ya. Ini tuh bahaya loh. Ini menurut saya. Ini sepengalaman saya ya. Kalau teman-teman semuanya berpikir bahwasanya tujuan hidup itu adalah untuk berbahagia, termasuk dalam Islam, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan, teman-teman selalu bilang supaya untuk kita menjadi bahagia bersama. Itu tujuan yang bahaya sebenarnya. Masakinah, mawaddah, warohmah itu ya bukan tujuan inti. Bukan tujuan inti. Itu hanya tujuan temporary saja. Kenapa saya bilang itu bahaya? Banyak orang bercerai karena pernikahannya sudah tidak bahagia lagi. Karena memang yang dicari kebahagiaan. Ujung-ujungnya apa? Menikah sama dia kok tidak merasakan sparkling lagi ya. Sparknya nggak dapat lagi ya. Rasa cintanya sudah nggak ada lagi. Akhirnya apa? Cerai. Karena memang yang dicari adalah kebahagiaan. Ketika kebahagiaannya sudah tidak ada, hidup rasanya membosankan, maka terus kemudian dia akan memilih bercerai. Padahal Allah itu yang ngasih. Allah huwa adhaka wa abka. Allah loh yang membuat seseorang itu menangis dan seorang itu bahagia.
Allah tuh yang bikin. Jadi nggak peduli Anda itu mau insinyur, PhD, profesor, presiden, Donald Trump, atau siapapun Anda, Allah punya cara untuk membuat Anda menangis, betul-betul menangis, dan Allah punya cara Anda untuk bahagia, betul-betul bahagia. Bahkan kalau Anda hanya sekedar buruh di jalanan Indonesia yang gajinya UMR, yang la haula wala quwata ya, gaji UMR Jogja itu kalau nggak salah 2 juta. Bandingkan dengan gajinya teman-teman sekarang yang berapa ribu euro, berapa ribu pound sterling, coba. Menderita juga, nangis-nangis juga, problem-problem juga. Jogja itu coba, gajinya UMR 2 jutaan. Ketawa-ketawa aja, ngangkringan di angkringan santai-santai saja. Hidup kayak nggak punya masalah. Pagi juga tinggal ngerokok, tinggal minum kopi, hidup tinggal asalkan ada hidup yang rasanya berat, es kopimu kurang pahit, paling cuma seperti itu aja. Itu bisa loh, Allah ciptakan bahagia dan Allah ciptakan sengsara, itu dua-duanya bisa. Maka tujuan hidup dalam Islam nanti kita bahas, tapi intinya itu bukan tentang kebahagiaan. Dan saya tanggapi satu ya, nanti. Terus kemudian ada dari biologis, evolusionis, yang mereka teman-temannya semua yang biologis. Rata-rata tujuan hidup menurut mereka itu adalah apa? Untuk melanjutkan spesies manusia. Itu tujuan hidupnya. Masalahnya adalah apa juga tujuan untuk so what kalau terus kemudian manusia ini nggak eksis, coba teman-teman semuanya. Terus kenapa kalau manusia ini tiba-tiba habis semuanya nggak eksis? Pada kenyataannya juga manusia yang rusak juga banyak sekali kan? Atau filosofer lain, Sartre bilang, tidak ada tujuan hidup. Ini lebih apa ya, desperate lagi nih. Ini ya nggak jelas banget. Tidak ada tujuan hidup. Kamu harus mencari tujuan hidupmu sendiri. Terus apa tujuannya? Albert Camus bilang, tidak ada tujuan hidup dan kamu harus berdamai dengan tidak adanya tujuan hidup itu. Masa kayak gitu? Masa Al-Quran bilang, apakah kamu mikir bahwasanya aku menciptakan dirimu hanya untuk sia-sia? Khalaqnakum abatha? Hidup ini hanya untuk sia-sia saja? Hidup hanya untuk membayar pajak, hidup hanya untuk, mohon maaf, berhubungan seksual, terus kemudian punya anak, terus kemudian sudah. Cuma gitu doang. Let's be real. Itu kalaupun Anda menerima, saya yakin kalau Anda tanya dalam lubuk hati terdalam Anda, itu adalah tujuan hidup yang tidak fulfilling. Tujuan hidup yang sangat sekali tidak memuaskan. Sangat sekali nggak memuaskan. Anda juga nggak terima kalau tujuan hidup Anda hanya untuk membayar pajak di Indonesia, udah gitu dikorupsi lagi. Bahagia juga biasa saja. Lalu kemudian, kalau agama lain. Kalau agama lain bilang gimana? Buddha dan Hindu. Ada teori menuju nirvana kalau orang Buddha. Kalau orang Hindu bilang menuju moksha. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, itu tuh hanya, kan mereka berpahaman bahwasanya hidup ini reinkarnasi ya. Reinkarnasi terus, terus kemudian sampai terus kemudian lah. Menuju mana reinkarnasinya? Pada ujung-ujungnya adalah menuju ketiadaan. Jadi tujuan hidup itu adalah untuk menuju ketiadaan. Versi Buddha dan versi Hindu. Yang paling mendekati Islam, itu Kristen. Itu paling mendekati. Mengabdi kepada Tuhan dan kembali kepada kerajaan Tuhan. Orang Kristen itu kan. Sedangkan Yahudi, itu versi Yahudi terbaru itu, mereka itu percaya kepada akhirat, kembali kepada Tuhan, itu tidak sebagai apa ya, tidak sebagai doktrin rukun iman lah kalau versi kita. Sudah nggak jadi seperti itu. Nah, bagaimana Islam menjawab tujuan hidup? Sekali lagi, ini saya sampaikan ketika banyak dari teman-teman semuanya take Islam itu for granted. Jadi kalau gara-gara teman-teman semuanya itu dari bayi udah Islam, terus kemudian
tidak merasakan bahwasanya hidup tanpa tujuan itu soulless, nggak punya jiwa, kayak nggak tahu arahnya kemana. Mungkin teman-teman harus sering juga tanya-tanya lah sama teman-teman yang ateis rata-rata ya. Saya encourage teman-teman semuanya untuk bertanya coba sama teman-teman yang ateis, sama teman-teman orang yang rata-rata tidak memiliki Tuhan. Sebenarnya tujuan hidup itu apa sih? Itu. Dan karena kita itu orang Islam, jadinya itu semacam kayak ya sudah, kayak punya istri, punya anak, take it for granted gitu. Kayak sehat, baru kemudian kerasa ketika terus kemudian tidak ketika sakit. Islam itu memberikan tujuan hidup seperti ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kita semua tahu. Tujuan hidupnya seorang muslim itu untuk mengenal Tuhannya, untuk mengenal siapa yang menciptakan dia. Tuh, itu yang pertama. Jadi karena kita itu diciptakan oleh Sang Pencipta, maka tujuan kita itu adalah mengenal siapa sih yang sebenarnya menciptakan kita. Dan dengan betul-betul mengenal ya, nggak cuma beriman betul gitu. In the meantime, Allah ngasih dunia. Ketika Allah ngasih dunia, Allah ngasih, aku jadikan kamu sebagai khalifah di dunia ini. Tolong dirawat bumi ini dengan cara yang terbaik. Tolong dirawat dunia ini dengan cara yang terbaik. Maka bagi kamu yang betul-betul bisa menjadikan dunia ini menjadi tempat untuk melaksanakan perintahku, yaitu melaksanakan apapun yang aku inginkan, dan menjauhi apapun yang aku larang, kamu bisa menjadi khalifah terbaikku, maka kamu nanti akan mendapatkan gelar terbaik. Apa gelar terbaik manusia? Gelar terbaik manusia, kalau menurut Al-Quran itu, ada dalam surat Al-Bayyinah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka nggak usah biasa saja punya gelar MH, punya gelar LC, punya gelar PhD, punya gelar profesor, doktor. Biasa saja. Selama gelar Anda itu belum radhiyallahu anhu, biasa saja. Nggak usah sok berbangga diri sudah memiliki pencapaian, biasa saja. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, yang generasi terbaik itu adalah generasi beliau. Dan generasi beliau itu gelarnya kita semua tahu, radhiyallahu anhu wa radu'an. Yang memberikan cap itu, yang memberikan cap Allah ridho sama dia itu Allah sendiri. Itu coba. Jadi kalau teman-teman semuanya benar-benar sudah bisa ya, yang namanya memiliki gelar radhiyallahu anhu, sebenarnya ya sudah selesai. Masalahnya siapa sekarang yang mau ngasih gelar seperti itu? Paling kan cuma doa kalau zaman sekarang ya. Semoga Allah ridhoi Anda. Paling cuma itu doang. Tapi kalau yang benar-benar dapat dari Allah kan nggak ada. Maka tadi saya katakan ya, tahukah Anda tujuan hidup itu sama dengan tujuan pernikahan? Kalau tujuan hidup Anda itu adalah untuk bahagia, maka biasanya itu hanya akan menimbulkan disaster. Tujuan pernikahan, kalau tujuannya hanya untuk bahagia, maka rata-rata itu akan bercerai. Karena memang akan ada masa di mana pernikahan itu membosankan. Ya kayak gitu-gitu aja. Bahkan mengalami banyak penderitaan. Maka tujuannya itu apa? Kalau teman-teman semuanya sudah bisa men-setting di akal, jadi logaritma akal gitu ya, algoritma akal Anda bahwasanya tujuan hidup itu adalah untuk mencari ridhonya Allah, maka jadinya akan semakin lebih gampang. Contoh, Anda punya masalah sama istri, Anda punya masalah sama suami, maka rules-nya gampang, aturannya jadi gampang. Allah pengennya gimana nih kalau kita punya masalah sama suami istri? Contoh, masalah suami istri, Allah dan Rasul bilang, boleh kamu marah sama suami sama istrimu, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari.
Maka orang yang betul-betul menjadikan Allah sebagai tujuan ridho, Allah sebagai tujuan hidupnya, maka orang yang betul-betul menjadikan ridho Allah sebagai tujuan hidupnya, dia nggak akan pernah mau marah sama suami, marah sama istrinya lebih dari 3 hari. Dia nggak akan pernah mau marah sama temannya, marah sama keluarganya lebih dari 3 hari. Nggak akan pernah mau dia. Kenapa? Karena tahu bahwa saya di situ murkanya Allah. Rasul pernah mengatakan juga, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Jadi gini, teman-teman, saya ini lulusan fokusnya di bidang hukum waris Islam. Saya beberapa kali dimintai curhat, Ustadz kalau bagi waris seperti ini gimana ya? Kenapa bagi waris wanita kok cuma dapat 1, kalau laki-laki dapat 2? Waris yang model-model seperti itu. Dan pada curhat lah banyak. Salah satu, dan berapa banyak yang curhat sama saya itu ternyata pembagian waris itu problemnya bukan pada jumlahnya, tapi pada keserakahan seseorang. Orang yang harusnya nggak dapat tapi minta, orang yang seharusnya jauh dari nasab tiba-tiba ngambilin barang-barangnya, merasa berhak, merasa inilah semuanya. Akhirnya apa? Silaturahim itu putus. Maka buat teman-teman semuanya, kalau Anda punya problem keluarga, apapun itu, kita doakan bersama-sama, semoga teman-teman semuanya itu bisa, lukanya sudah bisa sembuh. Pertama. Terus kemudian semoga Anda mendapatkan hidayah dari Allah untuk menjadi orang pertama yang mencoba menjalin tali silaturahim tadi. Urusan dia nolak itu urusan lain. Kenapa Anda perlu untuk menjadi yang pertama menjalin tali silaturahim? Ingat sekali lagi yang hadis yang saya sampaikan tadi. Rasul tuh bilang, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Enggak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Kalau buat teman-teman semuanya hadis itu kurang mengancam, saya ulang sekali lagi. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Enggak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Apa sih yang lebih hebat di dunia ini selain cita-cita teman-teman dan saya semua untuk masuk surga? Itu problemnya. Tapi ego kita, setan yang ada dalam diri kita, itu sering sekali untuk menghalangi diri kita. Ego sama temannya, terus kemudian tak putus tali silaturahim sama temannya juga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Nggak masuk surga loh mas mbak, orang yang memutus tali silaturahim. Maka orang yang tujuan hidupnya sudah tersetting, ridhonya Allah dan ridhonya Allah, dia nggak terlalu peduli sama saya ngajak damai duluan nanti dikira lemah. Nggak peduli juga. Karena memang tujuan hidupnya itu ridhonya Allah. Dan itu adalah tujuan hidup yang betul-betul fulfilling. Betul-betul meaningful. Betul-betul mempunyai kehormatan gitu. Karena yang mencari pleasure-nya Allah, mencari ridhonya Allah, mencari senangnya Allah. Dan tips buat teman-teman semuanya. Tips, kalau Anda marah sama suami, Anda marah sama istri, Anda marah sama anak, Anda marah sama mertua, Anda marah sama saudara Islam, sama saudara, terserahlah. Tips yang menurut saya paling ampuh supaya Anda bisa menjadi orang pertama yang menjalin tali silaturahim. Tips ini Anda akan dapatkan dalam ceritanya Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf, beliau kan tahu sendiri ya, dibuang, ada yang bilang dijual, ada yang pokoknya hidupnya terus kemudian dipenjara, terus kemudian disiksa, semuanya lah kayak ya Allah, hidupnya Nabi Yusuf itu seperti itu. Tapi by the end of the day, ketika saudara-saudaranya meminta maaf kepada Nabi Yusuf, kalau Anda baca surat Yusuf, terakhir Nabi Yusuf itu bilang seperti ini, sudah, hari ini aku maafkan kalian. Karena aku tahu bahwasanya yang salah bukan kalian. Yang salah adalah setan yang menggoda kalian. Nah, Nabi Yusuf instead of
menyalahkan saudara-saudaranya, yang dilakukan itu adalah menyalahkan setannya. Maka dengan cara seperti itu, Nabi Yusuf itu menyalahkan bukan saudaranya, jadi saudaranya jadi bebas. Jadi dia lebih mudah untuk terus kemudian memaafkan kesalahan saudaranya. Kenapa? Dia tahu bahwasanya yang salah adalah setan. Maka buat teman-teman semuanya, kalau Anda dalam cerita kehidupan Anda ingin menjadi seorang Yusuf, menjadi tokoh protagonis dalam kehidupan Anda, dan bukan seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf, Anda harus menjadi orang pertama yang berani membuka hati, memaafkan saudara-saudara Anda, atau bahkan menjalin tali silaturahim yang pertama. Itu kalau Anda sudah punya mindset bahwasanya hidup ini tujuannya adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu teman-teman semuanya. Jadi mindsetnya Nabi Yusuf ini menurut saya sejauh ini ketika saya mempraktekkan ya, termasuk mindset yang paling ampuh untuk membuat saya pribadi bisa memaafkan siapapun yang terus kemudian salah sama saya. Dan saya yakin itu juga mindset yang teman-teman semuanya akan temui untuk sebagai mindset yang bermanfaat ya, untuk bisa memaafkan siapapun yang bersalah kepada Anda. Jadi itu. Terus kemudian kemana arah peradaban Barat? So far, saya yakin teman-teman semua juga pernah mengetahui, pernah melihat ya, bahwasanya arah keberadaan Barat itu sudah mengenai tujuan hidup itu sudah diprediksikan sama Al-Quran. Allah berkali-kali bilang, termasuk salah satunya ayat ini, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuannya. Dan kita betul-betul melihat tuh. Saya pribadi sih ya, semoga Anda juga melihat yang sama mungkin. Bahwasanya orang Barat itu menjadikan kebahagiaan mereka sebagai tujuan utama ketika menghadapi kehidupan. Maka yang penting adalah kebahagiaan. Kalau hidup sama suaminya nggak senang ya cerai. Kalau hidup sama anaknya itu nggak menyenangkan ya anaknya buang saja. Kalau hidup sama orang tuanya tidak menyenangkan, dan rata-rata hidup sama orang tua sama mertua itu kan nggak menyenangkan, maka pisah. Maka anak itu nggak mau merawat orang tuanya, dan itu hal yang wajar. Di Jerman adalah hal yang wajar seperti itu. Panti jompo di sini tuh banyak sekali. Anak-anaknya semuanya nggak pada merawat orang tuanya. Indonesia sudah mau mulai, tapi saya masih alhamdulillah bersyukur bahwasanya di Indonesia itu masih ada adat ketimuran yang menganggap bahwasanya seorang anak ketika menelantarkan orang tua itu adalah aib. Kalau di Jerman sudah nggak terlalu yang seperti itu. Biasa aja. Orang tua terlantar biasa saja. Bahkan terang-terangan menganggap itu semua adalah beban. Kalau bahagia sama suami, bahagia sama istri. Giliran sama orang tua, paling cuma setahun sekali, yaitu pas Christmas doang, habis itu sudah. Dan saya tadi mengatakan bahwasanya cara berpikir tujuan hidup ini mencari kebahagiaan itu menjadi hal yang berbahaya. Saya pernah membuat draft fatwa, membantu mengedit draft fatwa dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang tren di Eropa suicide tourism. Jadi di Eropa ini ternyata sedang marak apa yang disebut sebagai wisata bunuh diri. Dan itu dilegalkan oleh pemerintah, termasuk Jerman, termasuk Swiss, termasuk Belgia. Saya nggak tahu bagaimana dengan UK. Kenapa kok mereka sampai suicide tourism? Jadi kalau di makalahnya itu dibilang seperti ini. Pak Prof. Samsul Anwar yang bikin itu. Ketika membahas tentang apa hukumnya euthanasia, bunuh diri dengan bantuan medis. Di Barat mulai marak gara-gara orang Barat itu berpikir hidup itu adalah untuk bahagia. Maka ketika hidup ini sudah nggak bahagia lagi, buat apa? Mending mati. Tuh.
Cara logika berpikirnya seperti itu. Ketika sudah tua, mau ke diskotik nggak bisa, mau minum minuman keras badan sudah sakit semuanya, gerak sedikit semuanya sakit, anaknya bahagia dengan orang lain, cucunya jarang ada yang jenguk, hidupnya loneliness sendirian. Bahkan salah satu alasan kenapa orang barat itu mau suicide tourism ya, itu adalah loneliness. Itu salah satu alasan terbesarnya. Kesendirian yang unbearable gitu. Terus kemudian mereka milih untuk bunuh diri mengakhiri hidupnya. Kenapa kok itu terus kemudian bisa terjadi? Ya ini Al-Quran bilang, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Lihat tuh orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuannya. Ujung-ujungnya apa? Mereka kehilangan arah. UK baru debat parlemen soal euthanasia. Alhamdulillah ya, semoga nggak jadi ya. Tapi sebenarnya itu datang dari keperluan mereka loh, Mas. Suka nggak suka. Coba aturan seperti ini di Indonesia nggak laku. Kenapa? Rata-rata orang Indonesia itu beragama. Agama, suka tidak suka, itu memberikan makna terhadap kehidupan. Suka nggak suka, terlepas agama itu mengekang gitu-gitu ya, itu memberikan makna kehidupan. Bahkan itu sudah diprediksi sama Nietzsche ya, di salah bukunya itu yang bilang God is dead, Tuhan mati itu. Sebenarnya Nietzsche itu ya bilang juga bahwasanya Nietzsche itu cuma mengamati orang-orang barat. Ini kok orang-orang lama-lama kok semakin jauh dari Tuhan. Kayak gini nanti Tuhan lama-lama mati. Kalau Tuhannya mati dan kita tidak memiliki pengganti ketuhanan, maka ini sama aja bunuh diri kita. Filosofer barat itu sebenarnya sudah paham juga. Cuma ya tadi itu, gara-gara mengikuti hawa nafsunya. Ujung-ujungnya seperti ini. Maka buat teman-teman semuanya, nah Islam itu ngasih cara supaya teman-teman semuanya itu punya sense of meaning-nya itu dapat dalam hidup itu. Termasuk ketika terus kemudian ada pertanyaan, Ustaz, tapi di dunia ini banyak sekali musibah terjadi. Kalau Tuhan ada, kenapa banyak sekali musibah terjadi? Ya memang hidup ini Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tujuan hidup ini itu emang untuk ujian. Ya seperti PhD Anda, seperti profesor Anda, ya emang untuk ujian. Kalau sukses kamu dapat surga, kalau enggak ya ingat kamu juga dapat neraka. Emang tujuannya hidup itu. Tapi fairnya Allah adalah, oke, hidup ini adalah ujian. Supaya kamu bisa lolos ujian ini, tak kasih kamu contekan terbaik. Tak kasih kamu template terbaik. Tak kasih kamu buku terbaik. Kamu jadikan ini sebagai panduannya. Masalahnya umat Islam sendiri juga nggak pakai panduan itu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Al-Quran. Saya senang ketika teman-teman semua baca Quran itu membaca dengan maknanya. Masalahnya adalah banyak orang muslim sekarang ketika membaca Quran itu cuma baca. Ramadan ini bulan Al-Quran, tapi cuma dibaca. Anda nggak paham. Paling at least loh baca terjemahnya. Baca terjemahnya juga enggak. Fungsinya Al-Quran itu kan hudan. Dan kerennya Al-Quran itu, Al-Quran itu kitab yang awalnya, kalau Anda baca semua buku ya, ini saya pernah dapat anekdotnya bagus banget. Kalau Anda baca semua buku itu selalu diawali dengan, ini buku saya, kalau ada salah, saya mohon maaf. Tapi Al-Quran itu enggak. Al-Quran itu terlalu pede sekali, bukan terlalu pede sekali, karena memang ciptaan Tuhan, dan mengatakan di awal kata pengantarnya apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi. Kitab ini itu enggak ada keraguan, kitab ini sudah benar semuanya. Coba, itu kitab mana, buku mana yang diawali kata pengantarnya seperti itu coba? Kalau enggak kitab dari Tuhan. Itu saking kerennya, saking PD-nya Tuhan itu mengatakan, ini loh kitab untuk hudan, untuk petunjuk kamu sekalian. Masalahnya adalah Anda baca, tapi nggak tahu maknanya. Cuma jadi jampi-jampi aja. Masalahnya kan umat Islam baca itu cuma buat jimat. Supaya kaya, baca Al-Waqiah. Supaya ini, baca ini. Supaya ini, baca ini. Jadinya Quran itu jadi jimat, bukan jadi kitab of science, bukan jadi kitab pengetahuan. Dan itu yang menjadi kelemahan umat Islam kita itu sekarang. Jadi, seperti itu ya. Dan terakhir, yang bisa saya sampaikan adalah template terbaik kedua itu adalah Rasulullah SAW. Sirahnya.
Berapa banyak dari teman-teman semuanya yang coba membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Belajar. Nabi Muhammad itu orang terbaik di segala bidang ya, teman-teman semuanya. Itu suka tidak suka. Coba. Nabi Muhammad sama Michael Hart kan disebut sebagai orang pertama orang nomor pertama yang paling berpengaruh di dunia kan. Alasannya itu ya karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang ketika menjadi suami sukses, menjadi pemimpin negara sukses, menjadi guru sukses. Coba, murid-muridnya itu menaklukkan Sasanid sama menaklukkan Romawi loh. Apa kurang keren apa coba Nabi Muhammad itu? Murid-muridnya dari mulai peradaban yang ya cuma kayak gitu doang sampai menaklukkan super power ketika itu. Apa enggak keren sekali itu? Jadi guru sukses, jadi profesor sukses, jadi suami sukses, jadi teman sukses, jadi pedagang sukses. Mohon maaf, Yesus itu nggak ngerasakan bagaimana rasanya dimarahin istri. Nggak ngerasakan. Nabi Muhammad ngerasakan itu. Maka teman-teman semuanya, dibaca sirah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau itu menangani sebuah musibah, bagaimana beliau menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Baca buku sirahnya. Nah, ini saran buat teman-teman semuanya terakhir untuk dapat pengetahuan tentang Islam. Kalau saya yang pertama baca Al-Quran itu dengan maknanya. Dan yang kedua, sering-sering baca sirah Nabi Muhammad SAW. Terutama dalam mengatasi kehidupan dalam mengatasi masalah kehidupan. Jadi Rasulullah pun juga stres. Jadi Rasulullah pun juga gimana cara mengatasi kehidupan itu. Rasulullah itu juga ngajarin semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Mohon maaf jika banyak ngalor ngidul atau hal yang kurang berkenan buat teman-teman semuanya. فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييته تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا الرب تعود إلى رضا الرب